Nabi sallallahu alaihi wasallam ruya annahu alaihi salatu wassalam ruya diriwayatkan annahu sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam kharaja zatal yaumin Nabi keluar pada suatu hari ala ashabihi menemui para sahabatnya. Faqala maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa asbahtum? Kaifa bagaimana asbahtum? Keadaan pagi ini kalian semuanya. Faqalu maka berkata para sahabat, asbahna pada pagi hari kami mu'minina billahi dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma alamatu imanakum, dan apa tanda-tanda iman kalian? Qalu berkata sahabat, nasbiru 'alal bala'i, kami bersabar atas ujian, atas bala. Wa nashkuru 'alal rakha'i, dan kami bersyukur pada kelapangan atau kebahagiaan. Wa narda bil qada'i, dan kami ridha dengan qada, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala alaihi salatu wassalam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum mu'minuna haqqan, kalian adalah orang mukmin yang sejati. Wa rabbil ka'bati, demi Tuhan yang memiliki Ka'bah. Ini dikisahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui sahabatnya di pagi hari. Ketika bertemu dengan sahabatnya, Rasul bertanya, "Hai sahabatku, bagaimana keadaan kalian di pagi hari ini? Bagaimana kondisi kalian di pagi hari ini?" Maka sahabat menjawab, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi ini kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika sahabat-sahabat menjawab kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bertanya Rasulullah, apa tanda-tanda iman kalian kepada Allah? Nah, apa tanda iman kalian kepada Allah? Maka sahabat pun menjawab, kami bersabar atas ujian Allah. Nasbiru 'alal bala'i, kami bersabar dengan segala ujian, musibah, bala yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri orang yang beriman itu pertama punya kesabaran. Sabar. Kenapa? Orang yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap untuk mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu konsekuensinya. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ayyaqulu amanna, dengan mengatakan mereka berkata saya beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Kalau orang beriman kepada Allah siap-siap akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi jangan salah paham. Kalau orang sudah beriman, rajin sholat,
rajin ke masjid itu malah enak, enggak. Jangan punya anggapan kalau sholat terus rezekinya gampang, urusannya gampang, enggak. Justru kadang-kadang kan kita membanding-bandingkan, aku itu sudah sholat, sudah tahajud, ya puasa, ya sedekah, susah hidupnya. Ada aja ujiannya kan gitu. Ya, ngelamar anak orang nggak diterima-terima juga. Itu nggak pernah sholat, puasa juga enggak, malah mendem, mabuk, enak hidupnya. Nah, itu. Ya, kadang kan kita membanding-bandingkan gitu. Yang rajin sholat, rajin ibadah, tapi uripnya mah susah malah. Enggak pernah sholat, enggak puasa, ya. Kok malah gampang kan gitu. Artinya apa? Ketika kita punya mindset pola pikir yang demikian, berarti kamu berbuat baik itu untuk ngatur Allah. Kamu berbuat baik untuk ngatur Allah. Iya. Seolah-olah kalau sudah kamu sholat, kamu sudah sedekah, kamu sudah bangun malam, sudah ke masjid, seolah-olah nggak boleh kena ujian kan gitu, seolah itu. Gitu. Kalau diterjemahkan, ya Allah kenapa harus aku yang diuji, aku yang kena ini, gitu. Aku sudah sholat, aku sudah berbuat baik, kok masih ada aja sandungan hidupku ini. Mbok yo dia loh, sholat juga enggak, kenapa kok enggak dia? Allah udah ingatkan, ketika seorang menyatakan beriman kepada Allah, siap-siap mendapatkan ujian. Macam-macam ujiannya itu orang hidup itu, macam-macam, ya, macam-macam. Ada kalanya orang itu diberi rezekinya berlimpah, mudah hidupnya, tapi satu sisi apa? Sudah nggak punya orang tua, ya kan? Nah, itu ujiannya. Satu sisi masih punya orang tua, pengen berbuat baik dengan orang tuanya, tapi nggak mampu. Itu ujiannya. Atau kadang-kadang rezekinya lancar, gampang apa? Jomblo lama, cari jodoh belum ketemu, ada aja itu. Atau kadang-kadang dia orang baik, soleh, diuji apa ujian nih? Punya istri yang cerewet, kadang-kadang kan gitu. Ada aja ujiannya orang itu. Atau sebaliknya, rezekinya gampang, apa gampang, ya, rumah tangga kelihatan tentrem, apa suaminya seneng kawin ternyata. Ada aja ujiannya tuh. Jadi tergantung kita menyikapinya itu. Jangan kita punya anggapan seolah hidup itu pasti mulus, ada ujian. Ya. Maka ketika kita sudah beriman kepada Allah, ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah bermacam-macam. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat. Walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh kuuji kalian dengan sesuatu, minal khawf, ketakutan, wal ju', kalian akan diuji dengan kelaparan, ya. Wa naqsim minal amwal, diuji dengan kurang harta, kemiskinan, miskin, melarat. Wassamarat, kurang buah-buahan, apa, tanamannya rusak, enggak panen, apa itu. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah, orang yang kena musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Nah, kembalikan kepada Allah ujian itu, insya Allah hidup kita akan mendapatkan kebaikan. Nah, ketika kita sudah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Allah, ulaika alaihim sholawatun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kesejahteraan mir rabbihim, dari Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapatkan hidayah. Satu, orang yang beriman sabar terhadap ujian.
Sabar terhadap musibah itu. Kemudian yang kedua, wa nashkuru 'ala rakha, dan kami bersyukur atas segala kelapangan, segala nikmat. Jadi orang yang beriman itu ciri yang kedua, bersyukur kepada Allah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah apabila kalian hanya kepada Allah menyembah. Nah, syukur. Syukur itu gampang diucapkan. Gampang. Syukur itu apa tuh sebenarnya? Terima kasih bahasa kita. Terima kasih. Itu syukur. Nah, syukur itu mencakup tiga hal. Satu, syukur bilisan, dengan lisan. Lisannya mengakui dengan ucapan alhamdulillah. Nah, itu syukur dengan lisan, memuji Allah. Yang kedua, syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana? Meyakini, mengakuin semua yang dirasakan, yang didapatkan itu hakikatnya datang dari Allah. Meskipun harus kamu kerja, Mas Alfa kerja di perusahaannya, itu zahirnya, ikhtiarnya, tapi hakikatnya itu dari Allah. Manda kerja di Pama, jangan kita punya keyakinan kalau aku nggak kerja mana dapat ini. Kan karena aku kerja, karena aku sekolah. Bukan itu. Meskipun kamu sekolah, kamu lulus, begitu kamu lulus, dikasih Allah lumpuh, sakit, bisa apa? Ya kan? Nggak bisa ngelamar kerja. Jadi kamu jangan sekali-kali kita punya anggapan, karena aku sekolah, SMK, setia budi, punya keterampilan, bongkar pasang baut, kerja perusahaan diterima. Bukan. Kamu bisa bongkar pasang baut, tapi begitu kamu dikasih sakit oleh Allah. Jangan pembualan kayak siapa, Namrud loh. Namrud itu KO-nya sama nyamuk saja. Sama nyamuk. Begitu gigit nyamuk, sakit, mati. Namrud. Ya. Makanya kita jangan membanggakan apa yang kita punya gitu loh. Sehingga apa? Apapun yang kita dapat, hakikatnya itu karena Allah. Dari Allah. Meskipun wasilahnya, perantaranya kita bekerja. Ada yang di perusahaan, ada yang jualan, ada yang kerja di karyawan. Itu wasilahnya, perantaranya. Tapi hakikatnya itu dari Allah. Syukur dengan hati, harus kita yakinin. Maka begitu kamu nanti tanggal 1 tanda tangan, terima gaji man, alhamdulillah ya Allah, bukan karena engkau enggak ku terima 5 juta ini ya Allah. Itu man. Ya. Enggak ada apa-apanya ya Allah. 5 juta yang ku terima ini enggak ada apa-apa dengan dibanding apa? Ibu jariku ini ya Allah. Kalau ibu jariku ini enggak ada ya Allah, enggak bisa ku pegang kunci Inggris ya Allah. Harus ke situ pikirannya. Ya kan? Nah, Mas Dedek begitu terima 6 juta, alhamdulillah 6 juta. Ya Allah, enggak ada apa-apanya 6 juta ini. Kalau enggak punya ibu jari, enggak diterima jadi security ya Allah. Siapa yang terima security enggak ada ibu jarinya? Enggak ada apa-apanya. Makanya hakikatnya dari Allah. Oke. Syukur dengan hati. Udah, apapun yang kita dapat itu hakikatnya dari Allah. Nggak sambual kita itu, nggak ada apa-apanya. Kedua, syukur dengan bil jawarih, anggota badan kita. Gimana? Isti'malun ni'mah li ta'atillah, li mardotillah. Menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah, mencari ridho Allah, itu yang paling berat. Karena kan lisannya alhamdulillah, ya Allah ini dari engkau ya Allah rezeki ini. Prakteknya menggunakannya enggak untuk Allah, untuk healing terus. Ya, setidaknya sisihkan
Kembalikan kepada Allah. Walaupun nggak semuanya, Allah nggak minta semuanya. Tahu kamu butuh nabung untuk ngelamar anak orang, ngerti Allah itu. Man. Ya bos, setidaknya kan ya. Butuh gajian, ini 10%. Nggak bisa 10%, 5%. Nggak bisa 5%, 2,5%. Terima 6 juta. 10%-nya berapa? 600.000. Masih berat, 5%. 300.000, 6 juta diambil 300.000, masih berat. Wes 2,5%, 150.000. Wes gak usah mikir besok, masukkan kotak infak ya Allah. Wes bisa aku cuma 2,5% ya Allah. Nah, itu bentuk syukur dengan jasmani kita, menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah, digunakan untuk Allah. Insya Allah makin berkah itu, makin berkah. Wis toh, sedekah itu enggak ada makin melarat, enggak ada. Orang yang pelit sekek makin melarat. Iya, hatinya selalu kurang. Itu loh maksudnya. Tapi dengan sedekah untuk bersyukur kepada Allah, enggak ada apa-apanya. Tadi itu, begitu kita keluarkan 300.000, ya Allah, 300.000 dibanding dengan nikmat yang kau berikan enggak ada apa-apanya. Harga ibu jariku ini ya Allah enggak boleh 5 juta. Ayo, yang boleh diganti 5 juta ngomong oh. Ayo, 5 juta. Jangankan 10 juta pun nggak boleh. Makanya begitu kita dapat rezeki itu, udah ingat ya untuk bersyukur kepada Allah. Nikmat rezeki, nikmat kesehatan, gunakan juga untuk beribadah. Nah, termasuk kita ngumpul di situ nikmat bersyukur kepada Allah. Nah, diberikan kesehatan, ngumpul di masjid, di mushola. Nah, alhamdulillah. Semoga istiqomah. Nah, yang biasanya majelis kita rutin di rumah malam Sabtu, ini ada usulan dari kalian, dari teman-teman, yuk kita roadshow. Apa niatnya untuk syiar? Semoga Karyangu ini semakin syiar dengan sholawat itu, Pak Amin. Niatnya teman-teman, niatnya anggota majelis itu yang selama ini majelis kan di rumah, malam Sabtu di rumah, ngumpul di rumah itu. Teman-teman minta, ayo kita coba roadshow, kita ke masjid-masjid, pinjam tempat itu. Apa tujuannya? Supaya Karyangu syiar sholawatnya ada. Itu tujuannya. Barangkali dari inilah semuanya akan mengenal sholawat. Irma-irma remaja-remaja kita di Karangjuang luar biasa. Karangjuang itu dan ke masjid luar biasa. Sebulan sekali Karangjuang itu. Jadi Karangjuang bersholawat itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan di Karyangu bisa juga berkembang. Itu. Ya, syukur dengan jasmani, dengan kesehatan kita untuk beribadah. Ya, ketika mata kita masih bisa melihat dengan jelas, gunakan mata kita dengan baik. Mumpung masih bisa buka mushaf, baca Quran, itu bersyukur. Mumpung masih bisa melangkahkan kaki ke masjid, melangkah masjid. Syukur dengan jasmani. Pertama lisan, hati, syukur dengan badan kita untuk berbuat baik. Maka kita bersyukur, Allah berjanji, la azidannakum, ditambah nikmat kalian. Nah, kami bersyukur kepada Allah dengan segala kelapangan. Yang ketiga, wa narda bil qada'i. Tanda orang yang beriman ridha dengan qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini kita nggak pernah meminta dan nggak bisa dipilih. Kalau bisa milih, kalau bisa milih lahir jadi anak presiden. Iya. Kalau boleh milih mungkin gitu loh, Nggak usah nyesal, ya Allah, kenapa lari dari mamaku, ya Allah, mak, kenapa kau melarikan aku, mak, nggak usah ngono, nggak usah. Ya, mohon maaf, kadang-kadang kan kita membandingkan, belum tentu enak jadi anak orang kaya, belum tentu anak presiden, belum tentu. Bersyukurlah dengan apa itu ya. Ridho dengan segala ketetapan kita, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridho. Tuh. Allah ingatkan dalam sebuah hadis qudsi itu, ingatkan gini. Man lam yashkur 'alan ni'ma'i, yang siapa enggak bersyukur atas nikmatku, walam yasbir 'alal bala'i, enggak sabar dengan ujianku, walam yardu 'alal qada'i, enggak ridho dengan ketetapanku, kata Allah, fal yakhruj min tahtis sama, keluar dari kolong langitku. Allah usir, keluar dari kolong langitku, kata Allah. Ya. Mau kemana kita? Kalau diusir dari Karyangu bisa pindah ke Kelandasan.
Diusir dari Kelandasan pindah ke Kampung Baru. Diusir dari kolong langitnya Allah, kemana kita? Saking murkanya Allah kepada orang yang nggak bersyukur, ya, kepada orang yang tidak sabar, orang yang tidak ridho. Kemudian waliyatlub robban siwaya, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Nah, inilah sehingga apa? Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mukmin sejati, yang kata Rasulullah bersyukur, sabar dan ridho atas qada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, latihan. Semua proses latihan. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nggih. Semoga senantiasa Allah bimbing kita semuanya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hanan, ya Manan, ya Badi'as, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la mu'siran illa yassartah wa la maridan illa ashfaitah wa la 'uyuban illa satartah wa la hajatan illa qadaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbitna bil iman, Allahumma tsabbitna bil islam, Allahumma wa tawaffana ala dinin samal iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.